Kami dari kelompok 5 Teknik Green Building, dengan anggota Hilmi Amnul Halal Hakim, kemudian ada Galang Ambara Putra, dan saya sendiri Mariana Imelda. Di sini kami mengambil Scandinavian House Design dengan fokus pada pencahayaan alami, memaksimalkan jendela besar dan cahaya matahari, kemudian ada open plan, ruangan dibuat tanpa banyak sekat, dan juga mengutamakan fungsi minimalis, di mana tidak memakai banyak dekorasi, dan berfokus pada vegetasi tanaman hijau. Selanjutnya, lokasi kami sendiri mengambil pada tempat terakota Bogor Raya, di mana berada pada Jalan Pangeran, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan di sini kita dari standar basic dari appropriate site development, pertama dari ASD P1, dari mana kesesuaian lokasi sendiri ditetapkan sesuai untuk peruntukan hunian yang ditetapkan dalam tata ruang daerah. Kemudian pada ASD P2, pada area dasar hijau, rumah dibangun sesuai tata ruang, di mana memanfaatkan fungsi ekologis dan koefisien dasar hijau daerah. Kemudian pada SDH 1 area hijau, di mana adanya vegetasi minimal 50% dari luas tanah, dan juga menggunakan 100% tanaman dari nursery lokal. Kemudian pada SD2 adanya infrastruktur pendukung, di mana adanya prasarana kawasan yang mencakup jaringan jalan dan pejalan kaki, drainase, dan pembuangan sampah. Kemudian pada ASD3 adanya aksesibilitas komunitas, di mana terdapat tersedia 10 fasilitas umum, yaitu warung, tempat ibadah, pos keamanan, rumah makan, fotokopi, fasilitas kesehatan, terminal, taman, ban, dan parkir umum. Kemudian pada ASD4 pengendalian hama, adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk. Selanjutnya pada ASD5, pada bagian transportasi umum, terdapat halte angkutan umum pada radius jangkauan 500 meter. Kemudian pada penanganan air limpasan hujan atau stormwater management, adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap dan juga untuk halaman. Selanjutnya pada bagian efisiensi dan konservasi energi, di mana pada EEC1, pada bagian submeteran, adanya perhitungan secara berkala setiap minggu untuk arus listrik yang digunakan. Kemudian dari perhitungan berkala, adanya juga perhitungan secara berkala secara setiap minggu untuk arus listrik yang digunakan. Kemudian pada pencahayaan buatan, adanya merek lampu yang digunakan yaitu Smart Bright LED dan juga menggunakan lampu TL LED 9 watt dengan zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah. Dan juga menggunakan otomatasi sensor atau gerak. Kemudian pada EEC3 adanya pengkondisian udara, rumah tetap nyaman tanpa AC karena adanya ventilasi silang. Dan juga pada EEC4 reduksi panas, bangunan dirancang lebih sejuk melalui ruang hijau sekeliling, teras, dan carport sebagai peneduh. Kemudian adanya bata ringan dan insulation foam di dinding lantai 2 dipakai untuk mereduksi panas. Dan juga pada EEC5 adanya peralatan listrik yang hemat energi, dan EEC6 pada sumber energi terbarukan adanya fitur pembangkit listrik alternatif untuk pada EC6 adanya fitur pembangkit listrik alternatif untuk energi listrik. Sayangnya hal tersebut masih belum ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Mar, mungkin boleh di next untuk slide-nya. Untuk selanjutnya di dengan konservasi air. Next. Pada konservasi air ini, dari denah yang kita tampilkan dan bangunan yang kita buatkan, untuk denah kita sendiri memiliki meteran air, dan yang kedua memiliki alat keluaran hemat air, yang mana memang untuk proporsinya itu akan ditampilkan pada lampiran gambar tersebut. Next. Selanjutnya daripada konservasi air ini juga kita tidak menggunakan penggunaan air hujan, yaitu fasilitas penampungan air hujan. Namun kita di sini menggunakan irigasi hemat air, yang dimana untuk sebagai air siram tanaman dengan bak penampung. Next. Selanjutnya juga ada poin WAC5, itu pengolahan air limbah. Kita menggunakan grease trap dan juga menggunakan septic tank biofilter dengan merek Penguin sebagai septic tanknya. Untuk kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, di next. Untuk EHC1-nya, kita memiliki sirkulasi udara bersih yang memang kita memiliki ventilasi minimum 5-10% dari luas lantai. Dan yang keduanya juga kita juga memiliki ventilasi silang. Selanjutnya, di balik ventilasi silang juga kita menggunakan kaca blur sebagai penyangga antara denah bagian luar dengan denah bagian dalam agar tidak terlalu terlihat. Dan kita juga menggunakan ventilasi di atas kompor sebagai saluran udara untuk meminimalisir bau dari masakan ataupun hasil dari dapur tersebut. Next. Selanjutnya kita juga menggunakan pencahayaan alami yang memungkinkan, yaitu berdasarkan dari sinar matahari, dan kita juga memiliki kenyamanan visual yaitu yang sudah menggunakan dengan standar iluminansi untuk dari pencahayaan alami tersebut. Next. Selanjutnya untuk kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan tersebut kita juga menggunakan cat dulux sebagai minimalisasi dari sumber polutan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruang, dan untuk tingkat kebisingannya untuk area dari bangunan kami juga lokasinya jauh dari jalan raya. Next.
Untuk poin selanjutnya juga kenyamanan spasial, kita juga menggunakan kebutuhan ruang minimal 9 meter persegi per orang yang telah terpenuhi. Next. Next. Untuk sumber dan daur material, kita tidak menggunakan refrigeran untuk AC, namun kita menggunakan sirkulasi dari ventilasi silang yang tadi digunakan. Next. Selanjutnya, untuk refrigeran bukan perusak juga, kita tidak menggunakan materialnya tersebut, karena kita masih memiliki eh, ventilasi dan sumber pencahayaan yang memang sudah memungkinkan untuk menjadikan sebagai energi dari pendingin dari bangunan tersebut. Dan juga kita juga menggunakan produksi kayak yang bersertifikat, mulai dari proses produksi, distribusi, maupun pemakaian dari yang kita gunakan. Next. Oke, selanjutnya juga kita masih menggunakan kayu bersertifikat yang memang kayu bersertifikat ini didasarkan pada produsen di dalam negeri yang mendukung produsen lokal ataupun produser dari Indonesia tersebut dan dari daerah sendiri. Next. Untuk jejak karbon, dikarenakan kita memiliki produksi dari kayu tersebut, yang mana memang kita sudah perhitungannya sudah dilakukan dan dilengkapi juga dengan grafik emisi, maka dari efisiensi transport dan daur ulang kita memiliki poin satu. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh dari Galang. Baik, boleh di next. Masuk ke bagian manajemen lingkungan bangunan. Pada poin BEM 1 ini, refrigeran bukan perusak ozon melibatkan anggota kelompok 5 selaku mahasiswa teknik sipil lingkungan. Proyek pembangunan rumah ini menggunakan RK3 umum rumah sebagai pedoman pengelolaan K3 selama proses konstruksi. Lalu pada BEM 2, panduan bangunan rumah atau Home Guideline, dokumen disusun sesuai Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan rencana darurat. Boleh next. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu aktivitas ramah lingkungan. Kegiatan lingkungan salah satunya yaitu gotong royong dan bersih-bersih, lalu pengelolaan sampah tingkat lanjut atau waste management, tersedia bak kompos, dan sudah diterapkan pemisahan sampah anorganik maupun organik di lingkungan rumah, serta untuk keamanan lingkungan, sistem keamanan pintar yang terintegrasi dengan Bardi Smart Home telah dipasang dan kegiatan Siskamling juga tersedia. Body next. Masuk ke poin selanjutnya, inovasi. Inovasi yang diterapkan dalam desain dan teknologi untuk memenuhi kriteria Green Ship Home melalui passive cooling. Lalu untuk poin selanjutnya, desain rumah tumbuh, juga tersedia perancangan rumah tumbuh dengan fondasi yang disiapkan hingga 3 lantai. Berikut merupakan rekap dari penilaian Green Ship Homes. Untuk ASD sendiri memperoleh 12 poin, untuk EEC memperoleh 14 poin, untuk PAC memperoleh 9 poin, MRC 5 poin, IHC 12 poin, dan BM 12 poin, yang dimana total menghasilkan 63 poin yang dikategorikan ke dalam platinum. Nah, berikut merupakan site plan dari bangunan kami. Boleh next. Berikut juga kriteria dasar dari rumah yang kami rencanakan dengan luas tanah sebesar 119 meter persegi dengan luas bangunan 45 meter persegi dengan daya listrik 3,5 kW dan sumbernya dari PLN dan panel surya. Boleh di next. Berikut merupakan denah dari lantai 1 dari rumah yang kami rencanakan. Boleh next. Dan berikut merupakan denah dari lantai 2-nya. Berikut merupakan hasil dari perhitungan RAB yang telah kami hitung dengan total biaya pembangunan sebesar 1,359 miliar rupiah. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk sebagai penutup, berikut akan kami tampilkan cuplikan video hasil render dari rumah yang telah kami rencanakan.